Oke, kita mulai aja nih. Udah siap. Ini sebenarnya kita coba bahas-bahas kuis loh ya. Jadi bukan apa. Dan ini kita sebenarnya cuma pengen ngebahas aja tiap soal. Mungkin dari kalian punya perspektif sebagai korban. Artinya korban yang wajib mengerjakan. Dan saya sebagai pelaku yang membuat kejadian ini. Jadi apa namanya, yang saya pengen dengerin itu adalah nanti ada soal yang kemarin dikerjakan. Kemudian saya pengen melihat atau bertanya sebenarnya kalian itu bagaimana cara berpikirnya hingga bisa mendapatkan jawaban yang kalian pilih. Jadi justru nanti kalau misalnya ada hal yang ragu dari kuisnya justru bisa ditanyain ke saya juga. Jadi mungkin kalian, siapa tahu soal kuisnya ada yang salah dan menurut kalian ada beda pendapat, itu bisa disampaikan. Atau mungkin ketika mengerjakan ada yang bingung, karena nilai itu kan kadang ada yang tahu, ada yang kebetulan benar gitu kan. Nah, kalau ada yang kebetulan benar masih kurang yakin, ini bisa ditanyakan. Jadi tujuannya adalah gimana cara video ini nanti ini bisa disebar ke seluruh mahasiswa IMK. Kemudian nanti mereka jadi tahu gitu, oh ini pembahasannya seperti ini. Jadi kita kayak pembahasan sebenarnya. Awalnya saya mikir apa saya sendirian yang ngejelasin, tapi kok garing gitu ya. Jadi mendingan sama rekan-rekan yang udah yang sudah mengerjakan. Jadi paham ya, Andra, Akasia, sama Rizda ya. Jadi nanti monggo loh ya, kalian jelasin aja sebisa kalian. Kalau ada yang bingung, tanyakan saja. Nanti kita sambil bahas. Feeling saya mungkin kita antara 30 sampai 50 menitan. Semoga nggak lebih. Karena biasanya kalau udah tergantung topik, nanti bisa macam-macam. Oke, jadi kita mulai ya dari pertanyaan 1. Nanti saya juga sekalian nanya ke kalian, kira-kira. Jadi, menurut kalian, ini sekarang sampai saat ini ada 86 yang udah mengerjakan. Jadi kalau menurut kalian, nanti saya mau nebak, 83 yang sudah mengerjakan. Nanti saya mau nanya ke kalian, menurut kalian soal yang paling susah yang mana? Kemudian nanti saya kasih tahu berapa nilai rata-rata dari yang ambil tadi. Oke, jadi ini kayak ngopi santai aja sebenarnya. Jadi acaranya nyantai, mungkin akan kita buat insidentil. Sekarang hanya limited, tapi nanti mungkin minggu depan kita udah rencanakan untuk bahas tentang project sebenarnya. Karena mungkin akan banyak yang masih bertanya sebenarnya lingkup projectnya seperti apa, apakah topik ini bisa diangkat jadi project IMK atau tidak. Kemudian di form project itu kan diminta memasukkan problem statement sama ada product vision. Apakah benar cara nulisnya seperti itu? Nah, itu nanti bisa ada satu sesi seperti ini untuk membahas hal itu nanti. Jadi minggu depan kita jadwalin. Oke, baik. Monggo, Mam, lanjut. Ini pertanyaan ke-1 nih. Usability atau kebergunaan. Ini ukuran untuk mengukur seberapa efektif, efisien, dan memuaskan pengguna dapat berinteraksi dengan suatu produk untuk mencapai tujuannya. Ini soalnya rasanya benar salah ya? Iya, Pak. Nah, gimana? Siapa dulu nih yang mau jawab? Kemarin jawab apa? Mengapa jawab itu? Mau siapa dulu atau kita giliran aja? Coba Andra dulu deh yang paling atas di layar saya. Monggo, Andra. Gimana, Andra? Milihnya apa, Andra? Saya kemarin milihnya true, Pak. Kenapa true milihnya? Ini sebenarnya tekstual sih, Pak. Di PPT Bapak juga true sesuai dengan PPT Bapak gitu. Jawabannya seperti itu. Kalau Akasia, Rizda? Akasia milih apa? Saya juga true sih, soalnya cocok aja sama pemahaman disability yang saya saat ini punya gitu. Kalau Rizda? Sama sih Pak, waktu pengertian usability yang di kuis ini saya rasa sama yang dijelasin sama Bapak di video pembelajaran. Oke. Jadi ini soalnya masih gampang nih ya? Karena semuanya masih ngejawabnya true. Ada yang masih bingung nggak pada soal ini? Mungkin ada istilah yang perlu diperjelas gitu misalnya? Sejauh ini aman, Pak. Aman. Iya. Kalau kata-kata efektif, efisien, memuaskan, udah clear? Mungkin bedanya efektif dan efisien itu apa ya? Nah, coba. Menurut Andra apa bedanya?
Saya mau dengerin kalian dulu dong, nanti baru saya jawab. Kalau menurut saya efektif tuh penggunanya bisa mengerjakan goals-nya itu sebaik mungkin. Kalau efisien itu secepat mungkin gitu. Nah, oke. Kalau menurut Rizda, kira-kira? Ya kurang lebih begitu sih Pak. Kalau efektif itu lebih ke cara yang lebih praktis gitu. Terus kalau efisien lebih berhubungan ke waktu pelaksananya gitu. Ya, jadi ini mungkin masih ingat pelajaran bahasa Indonesia SMA kan atau SMP ya, itu kan ada pertanyaan itu kan, apa bedanya efektif sama efisien? Jadi kalau efektif itu adalah kita bicara tentang pencapaian tujuan. Jadi kalau dia berinteraksi, kemudian tujuannya tercapai, maka kita bilang dia efektif. Kalau misalnya dia berinteraksi, tapi misalnya tujuannya tidak tercapai, maka kita bilang dia tidak efektif. Kayak gitu misalnya. Dan yang namanya tujuan tadi bisa jadi 100% terpenuhi atau mungkin cuma setengahnya terpenuhi. Misalnya kalau kalian lagi mesen makanan, kalian pengen dapetin makanan dengan harga semurah mungkin, dengan promo-promo yang ada, tapi dapat harga yang setinggi mungkin, jadi memaksimalkan antara harga, value dengan harga yang kalian beli, itu mungkin kan akan dapetin price point yang kira-kira dapat, oh sekian nih misalnya. Tapi bisa jadi ada yang lebih murah ternyata. Nah, ketika kalian tidak mendapatkan yang lebih murah, tapi kalian dapat yang, ya mungkin kedua termurah atau ketiga termurah, kita bilang dia efektif, tapi mungkin tidak 100% efektif, atau tidak sangat efektif, karena kalian tidak mendapatkan yang paling sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ini lebih bicara tentang pencapaian tujuan, kalau efektif. Nah, sehingga efektif ini nanti kita ketemu kayak error. Artinya kalau kita ngerjain sesuatu, error, kita gagal kan? Kalian mau ngambil mungkin kalian mau ngambil mata kuliah tertentu di SIMAK ini, tapi kalau sekarang udah lumayan bagus ya, udah stabil. Tapi kalau dulu ada yang namanya KRS War gitu kan, masa-masa gelap. Itu kan kadang-kadang kita ada yang nggak dapat, ada yang dapat. Di situ kan berarti ada orang-orang yang dia tidak mencapai tujuannya untuk ngambil mata kuliah. Di situ kita bilang ketika itu terjadi sesuatu yang tidak efektif. Efisien tadi kalian udah tepat. Jadi bagaimana pencapaian tujuan ini dilakukan semudah mungkin, secepat mungkin, atau dari segi step sesingkat mungkin. Jadi satuannya nanti bisa berupa waktu. Jadi kalian ukur, oh kamu kalau pakai produk yang A ternyata butuhnya 10 detik, kalau pakai yang ini ternyata 5 detik gitu misalnya. Nah itu berarti kita bandingkan dari segi efisiensi. Kalau dari memuaskan, kita bicara tentang apa yang dirasakan oleh pengguna, tapi kepuasan ini memang jadinya mirip sama experience, tapi banyak yang masukin ini ke usability jadinya. Karena kepuasannya masih general. Artinya, kamu ada komplain nggak ketika pakai ini atau tidak gitu misalnya. Jadi lebih ke arah respon yang general. Jadi tidak sampai spesifik ketika desain UX kita biasa bikin ini engaging nggak, ini menyenangkan nggak, kita mungkin nggak sampai ke situ kalau buat usability. Oke, jadi clear ya, efektif, efisien. Tadi udah ngarah ke hal yang benar. Aman ya berarti soal ini ya? Oke, next. Aman, Pak. Next, Mam. Silakan. Ini soal kedua nih, masih mudah atau enggak nih? User interface atau kita terjemahkan jadi antar muka pengguna adalah segala sesuatu yang ditampilkan di layar pengguna dan dapat digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi. Akasya gimana sih? Saya waktu itu kalau nggak salah milihnya yang true deh. Kenapa Tapi true? True karena biasanya user interface itu identiknya sama apa yang terlihat dan apa yang bisa kita interaksikan kan. Cuma ternyata mungkin sekarang saya berubah pikiran, mungkin false karena user interface itu karena di soal ini disebut ditampilkan di layar dan mungkin user interface itu nggak cuma di layar doang, tapi di barang-barang lain yang punya user interface bentuk lain bisa ada user interface gitu. Oke, contohnya apa kira-kira? Contohnya kayak keyboard mungkin. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Apa ya? Barang-barang yang nggak ada teknologinya mungkin kayak apa ya?
Coba. Kalau Rizda jawabnya apa kemarin deh? Kemarin tuh hampir jawab true juga sih, Pak. Soalnya rada mengecoh. Kalau dibaca sekilas tuh kayak bener. Tapi pas dibaca-baca lagi kayak adalah segala sesuatu yang ditampilkan di layar pengguna. Terus keinget Pak Auzi pernah bilang yang di video penjelasannya tuh bahwa interaksi manusia sama komputer nggak bisa dibatasi oleh layar gitu. Jadi kayak ya udah milih false. Iya. Kalau Andra gimana deh? Sama jawabnya. Jadi false juga. Atau awalnya sempat milih true? Saya jawabnya kalau itu false sih Pak. Cuman ya rada-rada ragu juga awalnya gitu. Tapi dari awal emang false. Karena itu yang saya notice itu di layar. Karena di layar itu cuman mewakili graphical user interface gitu. Yes. Jadi memang poinnya di situ sih soal ini. Jadi ini bukan cuma kalian kok. Ini bahkan ketika sidang mahasiswa itu di topik UX atau mungkin yang sejenis, kadang kita tanya user interface itu apaan sih? Itu Pak yang ditampilin di layar, tombol-tombol gitu segala macam. Padahal memang itu adalah bagian dari user interface, tapi bukan itu saja. Jadi tadi Andra udah bilang ada graphical user interface, itu antar muka grafis, itu memang biasanya kita gunakan di layar monitor. Jadi mungkin bisa di layar, atau mungkin kalian menggunakan hologram, atau kalian menggunakan meja, ada layar besar. Intinya kita punya medium untuk menampilkan antar mukanya dalam bentuk grafis. Tapi tidak semuanya perlu grafis user interface itu. Alexa, Siri, kita ngomong kan, Hai Google misalnya. Itu ada layarnya nggak? Enggak. Alexa itu kan bentuknya kayak Amazon Echo itu kan bentuknya cuma kayak tabung doang. Kayak Google Home itu kan bentuknya cuma kayak ini aja ya, kayak ada kayak benda nggak jelas gitu. Saya lupa bilang bentuknya apa. Tapi kalau kita ngomong dia respon. Nah, ketika di situ kan nggak ada layarnya, tapi ada user interface di situ, yaitu adalah suaranya. Ada juga yang bentuknya fisikal, yang memang kita gunakan pakai tangan atau pakai benda kita. Misalnya ketika kalian main Kinect atau Wii, ketika kalian punya motion sensor didetek oleh Kinect-nya, itu kan kayak menggerakkan tubuh kalian. Interaksinya nggak lewat layar. Layar digunakan pada kasus itu, tapi untuk menampilkan output pada kalian. Tapi kalian berinteraksi, membalas interaksinya dengan cara user interface yang lain, yaitu adalah gerakan kalian lewat sensor tadi, motion sensor, atau lewat alat yang kalian pakai yang kita sebut tangible user interface. Jadi gitu ya. Jadi memang ini buat nguji pemahaman di bagian interaksi. Jadi di bagian interaksi ini, itu kan saya sempat bagi-bagi jadi banyak. Nah ini buat ngecek apakah mindset UI-nya apakah masih ke layar atau tidak. Itu ya. Nah ini kenapa jadi diangkat, mau tau nggak kenapa? Karena kalau ini nggak dijelasin, nanti yang kejadian di project akhirnya yang muncul itu cuma screenshot layar. Kejadiannya gitu biasanya. Jadi akhirnya banyak yang nggak mikir, ini kan kita bisa pakai sensor-sensor gitu misalnya. Ini kan bisa aja pakai suara. Apalagi kalau bikin untuk yang aplikasi untuk disabilitas misalnya. Itu mereka mungkin untuk yang difabel, misalnya yang tuna netra, itu kan dia nggak bisa menggunakan layar, graphical. Itu responnya harus berupa taktil atau haptik, atau berupa suara. Nah itu jadi banyak yang nggak ke-explore gitu. Bahkan ya kayak sensor tadi itu jadi banyak yang nggak ke-explore juga. Jadi itu kenapa ada soal ini. Ngomong menurut kalian, berapa persen yang bisa jawab soal ini dengan benar? Berani nebak? Dari 83 sejauh ini. Ada yang mau nebak? 60%. 40. 60, 40. Andra, mau nebak berapa? 40 sih Pak. 40. Oke, nanti kita lihat setelah selesai ya. Nanti saya sebutin mana soal yang paling gampang, artinya yang paling banyak benar, sampai soal yang paling susah. Oke, lanjut. Clear ya soal ini? Ada yang mau ditanya? Nanti buat rekan-rekan tadi udah jelas ya jawabannya true, jawabannya false dengan alasan seperti tadi. Ya, ketiga. Coba Rizda gimana deh? UX deh. UX
pengalaman pengguna ini saya jawab jawab terus sih Pak, soalnya emang udah sesuai sama yang dijelasin juga kalau user experience itu semua pengalaman pengguna saat berinteraksi ataupun kalau dalam arti luas bahkan sebelum dan setelah interaksi antara manusia dengan komputer sendiri, segala sesuatu yang bisa dirasakan pengguna, baik itu mungkin dia pikirkan, dia rasakan, itu semua termasuk ke dalam pengalaman pengguna, kayak senang, sedih, menantang, bla bla bla. Oke. Andra gimana, Andra? Kalau saya jawabnya true, tapi di awal-awal itu sempat jawab false juga, karena pas di akhir itu ada yang seorang pengguna baik saat sedang atau tidak berinteraksi, itu bikin saya jawab false. Tapi pada akhirnya saya mikirnya ternyata user experience itu nggak cuman pas penggunanya pegang itu doang atau berinteraksi doang gitu, tapi pas setelah misal kayak di hotel itu, yang di video di hotel itu, setelah dia pulang juga dia tetap merasakan user experience gitu Pak. Jadi jadinya kalau Akasha gimana? Sama sih Pak, jawabnya true karena emang di soalnya disebutin kayak semua pengalaman pengguna dan baik itu bentuknya sama baik itu waktunya juga. Ya, sebenarnya kalimat jebakannya ada di tidak berinteraksi dengan suatu produk ya. Saya rasa itu mungkin yang bikin banyak takut jawab true. Tapi kalau kalian baca atau lihat video Don Norman, rasanya saya kasih ya kan ya di LMS. Ada video Don Norman, singkat kan 2,5 menit, dia jelasin apa itu UX. Karena dia yang populerin istilah UX tahun 90-an. Di bukunya ada namanya The Design of Everyday Things. Itu dia definisikan seperti ini definisinya. Dan Don Norman ini yang ngedesain Apple dulu. Jadi dia di bagian kerjanya di Apple Product. Kemudian makanya kalau kalian lihat Apple Product waktu dulu kan yang lain marketingnya biasa aja kan. Kalau Apple Product kan dia sampai ngemasarinnya kayak saya lupa earphone-nya mereka aja, iPod-nya mereka aja, kabelnya kan dibikin putih. Kemudian kabelnya dibikin putih, terus iklan-iklannya kalau pernah lihat, iklan-iklannya kan kayak siluet, iPod-nya malah kadang-kadang nggak diliatin, tapi ada earphone putihnya yang jadi penciri. Padahal waktu dulu orang kesel sama earphone, karena earphone itu kan ada kabelnya, kelibet, segala macam. Tapi mereka bikin supaya orang ngelihat, oh ternyata kabel putih itu saja, itu jadi kelihatan cool. Sehingga orang akhirnya begitu ngelihat ada kabel putih, orang dan yang lain kan bikinnya hitam semua tuh ya earphone ya. Cuma Apple waktu itu tiba-tiba putih sendirian. Jadi tiap kali orang lewat pakai earphone putih, pasti langsung ada ini anggapan, oh ini orang kaya nih, oh ini orang orang stylish nih. Jadi ada kenaikan harkat martabat gitulah yang ya walaupun itu semua ya, tapi ada semacam prestis ketika menggunakan itu. That's the part of experience. Itu yang mereka pakai ketika merancang produk Apple. Jadi ada padahal orang-orang yang merasakan itu kan mereka nggak pakai aplikasinya atau nggak pakai produknya. Tapi begitu ngelihat, udah tahu dan mungkin dia jadi pengen buat beli kan. Akhirnya banyak juga yang nabung gitu kan supaya dapetin iPod. Ya tapi gitulah. Jadi lebih detail nanti bisa dilihat di videonya Don Norman. Jadi nanti kita silakan rekan-rekan nanti yang nyimak langsung lihat aja di LMS. Itu penjelasannya singkat 2 menit setengah kalau nggak salah. Dan itu bisa bisa dicek langsung dari pakar. Oke, aman ya berarti soal ini ya. Dan ini soalnya memang banyak yang bisa jawab untungnya. Next, soal nomor 4. Kayaknya ini udah lumayan susah ya. Karena gini, yang menarik sebenarnya pada gambar ini kalau menurut kalian, ada berapa jenis user interface yang ada di sini sebenarnya? Kalau kalian lihat. 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Nah, apa aja kalau lebih dari 1? Coba Rizda jawab. Haptik, terus grafik, tangible pasti juga tangible, sama
Itu dong sih pengen kepikiran. Iya, karena ini cuma gambar kan, nggak ada suaranya. Iya. Kalau ada suaranya kan mungkin nanti ketika ada suaranya, jadi kita bisa lihat ada auditorialnya gitu misal. Natural. Haptiknya di mana? Karena bisa disentuh. Layar apanya? Objek Ya. geometrinya atau? Itu yang layar tempat bendanya itu. Ya, mejanya ya. Iya, Mejanya ya. mejanya. Jadi mejanya ini bisa disentuh juga sebenarnya, walaupun di gambar ini kebetulan nggak diperlihatkan ada orang yang nyentuh di situ. Jadi memang apa namanya, mejanya pun bisa disentuh sebenarnya. Jadi ada haptic user interface. Kalau graphicalnya di mana? Ini tuh awalnya rada bingung ini sih Pak, pengertian dari grafik itu sendiri kayak gimana. Soalnya pas dijelasin tuh yang senangkapnya aku tuh grafik lebih ke kayak yang bisa digeser-geser gitu kan kalau kita lihat. Kayak 3 dimensi gitu. Nah, kirain ini tuh bisa kayak gitu juga mejanya sama bendanya itu. Nah, pertanyaan saya di sini ada graphical user interface nggak? Nggak ada sih kayaknya. Bener. Dia menampilkan sesuatu kan? Iya. Yang ada garis-garis ini kan bukan, ini kan ditampilkan di meja ya? Dan di mejanya kan dia dilapisin sama layar. Iya. Itu berarti apakah GUI? Iya kayaknya. Masih kurang paham yang masalah grafikal itu loh, Pak. Oke. Kalau Akasia gimana menurut kamu? Ada nggak graphical user interface di sini? Ada yang dari mejanya itu sendiri. Saya lihat itu kan mejanya tuh kayak layar yang nampilin geometri gitu ya. Dan kelihatan tuh orang-orangnya lagi pada nyentuh mungkin atau ya interaksi lah sama layarnya gitu. Jadi ya itu graphical user interface sih menurut saya. Oke. Kalau Andra ada GUI-nya nggak di sini? Ada Pak. Menurut kamu di mana? Di mejanya itu yang warna biru sama ada garis-garisnya itu, terus ada lingkaran-lingkarannya itu kan dari layar itu Pak. Menurut saya graphical user interface. Ya. Jadi memang kita baru bisa yakin ngebilang bahwa ini ada graphical user interface-nya kalau kita lihat videonya sebenarnya. Makanya yang ditanyakan bukan GUI di soal ini, tapi tangible. Kenapa? Karena ya tadi di layar itu, ini kita bilang sebagai surface, istilahnya surface computing. Jadi gimana kalau di atas permukaan kita bisa lapisi dengan dua hal. Jadi yang pertama ada layar untuk menampilkan grafis. Yang kedua ada touch screen sensor sebagai haptic user interface-nya atau yang berdasarkan sentuhan. Nah, jadi kalau kalian sebenarnya di situ bisa nampilin informasi dia nanti. Jadi ada teks yang bisa tampil, ada button. Tapi memang karena gambarnya hanya di sini itu nggak kelihatan. Jadi sebenarnya dia bisa menampilkan GUI. Tapi soalnya itu adalah berinteraksi dengan objek geometris. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat objek geometrisnya ini, di sini kan layar ini menyesuaikan dengan posisi-posisi objek. Kemudian orang-orangnya itu tidak menyentuh layar, tapi dia menyentuh objek-objek geometris ini. Apakah dia alat digital? Enggak juga. Itu kan sebenarnya cuma benda-benda yang mereka bisa pakai, ada sensornya. Nah, karena mereka lebih banyak menggunakan objek geometris ini, maka ini bukan masuk ke graphical yang ditampilkan, tapi masuknya ke tangible. Itu ya jadinya. Jadi memang soalnya udah mulai agak rumit karena memang satu saya cuma nampilin gambar bukan video. Karena kalau saya nampilin video itu nanti orang pasti jawabnya GUI. Tapi kalau nampilin ini doang, kita ngelihat tangannya megang-megang geometrinya, harusnya kita udah ngarah ke tangible. Nah, jadi gitu ya. Jadi objek-objeknya bisa kita pakai buat interaksi dengan komputer yang bentuknya adalah meja atau kita sebut sebagai surface ini. Lumayan susah soal ini? Susahan ini atau soal robot? Kalau yang robot pasti lebih panjang kan? Kalau yang ini kan gambar. Nanti coba cari deh ininya, apa namanya tangible user interface. Kalian cari di Wikipedia, nanti keluarnya gambar ini. Langsung. Oke, next. Kita ke question 5. Ini udah setengah jam, nggak nyangka. Nah ini,
Robot, ini nyari contohnya lama banget nih buat soal 5 ini. Kita nggak usah nampilin videonya kan ya. Jadi kita langsung aja di next, apa namanya, Mam? Punten. Enggak, jangan di play, di next aja langsung. Nanti kita kena copyright strike. Alah, subscribernya aja belum ada. Nah, jadi di soal ini sebenarnya tujuan saya adalah kayak kita ngeliatin ada video, itu videonya kan cuma nampilin robotnya doang, tapi saya nanyanya dari segi interaksi. Nah, untuk yang soal pertama ini kan kita cuma benar salah ya, tapi ada 4 soal kalau nggak salah, ada 4 pilihan. Kalau menurut kalian, ketika robotnya berperilaku seperti di soal, jadi kalau kalian ingat kan dia ngeluarin bunyi yang melengking, tapi melengkingnya tuh melengking apa ya, kayak hewan lagi manja-manjaan gitu kan, atau lagi seneng. Kemudian dia goyang-goyang, itu kan kayak dari kucing atau dari anjing yang dia kalau seneng kan suka goyang-goyangin apa namanya ekornya gitu segala macem. Ini apakah dan ini harapannya adalah ketika orang berinteraksi dengan robot ini kan mereka jadi seolah-olah berinteraksi bukan dengan benda mati, tapi berinteraksi seperti ya tadi ada objek yang seneng gitu ya, yang punya perasaan, sehingga mereka jadi lebih berempati dengan benda ini. Nah, perasaan ini itu adalah contoh dari experience nggak menurut kalian? Tadi terakhir sampai mana ya? Ini soalnya posisi Rizda sama Akasya ditukar nih sekarang di saya. Andra lagi deh, coba Andra. Iya Pak, itu termasuk. Benar salah nggak? Iya, termasuk. Termasuk. Kalau menurut Rizda gimana? Termasuk. Termasuk, Pak. Nah, kalau menurut Akasya gimana? Termasuk, Pak. Ya, berarti sepakat ya semuanya termasuk ya. Nah, sekarang dan jawabannya memang termasuk. Jadi ini adalah benar. Nah, ini yang saya sering bilang di kemarin video, bahwa kita akan membuat interaksi yang bisa memunculkan experience. Nah, jadi dengan dia berinteraksi seperti ini, ada robot nampilin matanya mungkin dibikin jadi imut-imut, nanti bisa. Terus ada suara, kemudian robotnya goyang-goyang, itu kan sebenarnya interaksinya ya. Cara dia berkomunikasi dengan kita kan. Di situ dia bisa menimbulkan perasaan tertentu pada kita. Jadi yang saya pengen dari project nanti itu yang seperti ini, sejujurnya. Jadi kita tidak hanya mikirin, oh ini cara goyang-goyangnya gini, oh ini harus ada matanya gitu segala macam. Tapi kita punya target. Nanti kalau ada orang berinteraksi dengan produk yang saya buat, dia mau merasa seperti apa. Nah, kasus kayak gini lumayan banyak kalau tentang robot ya. Itu robot untuk lansia. Pernah dengar nggak? Robotnya tuh kayak anjing, kayak kucing, hewan-hewan peliharaan. Dia robot, mungkin dulu dengar namanya Asimo. Pernah dengar? Yang dari Jepang. Belum pernah dengar Asimo? Bentar, saya salah nama nggak ya? Asimunya belum pernah dengar, Pak. Oh iya, oke. Oh sorry, Asimo robot itu bukan hewan peliharaan tapi orang. Ada lagi robot yang anjing, cuma saya lupa namanya apa. Kalau dulu tuh masih baru banget, sekitar 10-an tahun lalu. Aibo namanya. Namanya Aibo. Jadi tuh bentuknya kayak anjing, kemudian tampilannya lucu, dia bisa goyang-goyang, berekspresi seperti anjing. Supaya apa? Supaya orang-orang tua itu kan biasanya, kalau di Jepang ya, itu banyak yang sendirian. Jadi mereka butuh teman. Tapi kalau melihara hewan peliharaan, nggak semuanya sanggup buat ngurusinnya. Akhirnya dibuatlah robot itu untuk menggantikan hewan peliharaan. Nah, jadi yang jadi masalah adalah kan kita gini ya, kita kalau sama hewan peliharaan, kalau kita berinteraksi sama hewan peliharaan, kan kita ada kayak rasa sayang, ada lucu, gemes, gitu-gitulah, pasti keluar kan ya. Nah, ini kan robot. Nah, gimana caranya robot ini bisa kita buat supaya ketika berinteraksi sama orang tua tadi, orang-orang lansia ini nanti itu bisa merasakan ini tuh kayak hewan beneran. Jadi itu yang namanya experience goal-nya. Jadi ketika saya buat robot ini, maka nanti ketika dipakai oleh lansia, maka dia harus merasakan ini seperti hewan peliharaan yang asli.
Akhirnya dibuatlah interaksinya. Interaksinya kayak gimana? Kalau dia tepuk tangan, si pemiliknya, nanti dia nyaut, guk, guk, kayak gitu. Kalau ditempokin ininya, kepalanya dielus, nanti dia ngangguk-ngangguk, ekornya gerak-gerak. Nah, kayak gitu jadinya. Jadi kita punya namanya user experience goal ketika mendesain sesuatu. Gitu ya. Jadi ini contohnya kalau dalam robot yang ini, si Savio, itu ya kayak tadi. Jadi gimana supaya kelihatannya ada respon yang lucu, robotnya kelihatan seneng, dan itu kerasa oleh si penggunanya. Akhirnya dibuat respon-respon seperti ini dari robotnya. Itu ya. Sip, next, Mam, lanjut. Nah, kemudian ini lewat telepon. Nah, ini soalnya mungkin agak sedikit kemana-mana, tapi di sini kan ketika robotnya datang ke tempat depan pintu, kalau masih ingat ya, kemudian dia kan nelpon, si orang pengunjung tamu hotelnya ngangkat, kemudian dia dikasih kabar di depan udah ada robotnya, tolong dibukain. Ini interaksi bukan? Pertanyaannya kan gini ya, ini interaksi bukan kalau menurut kalian? Nah, siapa dulu nih? Rizda dulu. Interaksi, Pak. Iya. Kenapa ada interaksi? Kenapa ini interaksi? Karena karena itu salah satu respon yang diberikan dari robot ke penggunanya itu, ke penggunanya, ke tamu hotelnya itu. Jadi termasuk interaksi sih. Kalau Akasya, gimana Akasya? Iya, termasuk interaksi. Soalnya kayak ada ya interaksi dari robotnya buat ngasih kayak notifikasi ke si penggunanya gitu, atau si tamu hotelnya. Oke, kalau Andra, gimana menurut kamu, Andra? Iya Pak, interaksi Pak. Kenapa? Karena itu kan cara robotnya itu ngasih tahu kalau minuman atau barangnya yang diantar itu udah nyampe gitu. Jadi menurut saya interaksi ya. Ya, nah ingat kalau kita bicara interaksi ada timbal balik. Ingat nggak yang waktu di slide saya jelasin interaksi kan? Nah, jadi kalau kita tanya ini interaksi atau bukan, yang kita analisis itu ada respon nggak? Nah, jadi ketika di sini kan ada telepon itu kan dari arah si robot ke tamu, kemudian tamu ngangkat, dia merespon, kemudian si robotnya juga ngasih tahu di depan udah ada robotnya, tamunya nutup, buka pintu. Ada timbal balik nggak di situ? Ada kan? Nah, itu makanya kita bilang dia adalah interaksi di situ. Nah, kalau dia cuma nelpon, ngasih tahu doang ditutup, tidak ada respon dari user, itu belum bisa kita bilang interaksi. Jadi kuncinya interaksi itu adalah sesuatu yang terjadi timbal balik di antara keduanya. Jadi si robot ngasih sesuatu, user yang melakukan sesuatu sebagai respon, kemudian robotnya juga merespon kembali, dan seterusnya hingga tujuan tercapai atau tidak tercapai. Ya. Next, lanjut. Jadi itu interaksinya ya, jangan lupa. Nah, kemudian ini kayaknya udah salah ya pasti. Mungkin bisa kita skip karena kan dia berinteraksinya tadi udah kita lihat bahwa tidak hanya lewat touchscreen itu kan sebenarnya ya, lewat iPad itu, tapi juga lewat telepon tadi kan, kemudian ada lewat suara karena ada suara robotnya di situ dan segala macam. Jadi ini jawabannya benar atau salah? Salah. Sip, next. Nah, ini tadi juga kayaknya udah dibahas cukup panjang ketika sama Andra tadi ya yang mengubah jawaban begitu dapat soal ini jawabannya adalah benar ya, karena user experience juga ya tadi terhadap produk itu kadang-kadang juga ada pengalaman yang dirasakan walaupun dia tidak pakai, tapi dia punya anggapan atau perasaan tertentu terhadap produk tadi. Jadi itu termasuk user experience. Makanya orang yang benci ke produk kita itu pun juga menggambarkan user experience yang sedang mereka rasakan. Saya nggak mau pakai produk ini, itu barangnya cepat rusak. Itu juga experience yang mereka rasain. Gitu. Nah, kenapa? Pertanyaan kita, kenapa mereka bisa merasa seperti itu? Nah, itu nanti baru kita lihat apa nih yang salah, apa yang salah di interaksi kita. Makanya ada yang bilang, selain adanya user experience, itu ada lagi yang namanya customer experience. Nah, ini lebih luas lagi. Ini udah lebih ke sisi marketing banget untuk ngurusin yang kayak tadi. Tapi user experience aslinya adalah melingkupi semuanya. Oke, next.
Nomor 6. Nah, ini cepat aja nih, satu-satu deh. Saya sudah memiliki desain, sekarang saya perlu menguji desain tersebut kepada orang yang akan menggunakannya. Akasya, jawabannya apa? Eksploratif. Desainnya sudah ada, sekarang Desainnya tinggal udah ada. diuji. Yang evaluatif. Evaluatif. Ya. Evaluasi ya, karena kita mengevaluasi yang udah kita buat itu bisa benar atau tidak fungsinya. Jadi kalau kalian udah bikin interaksi, kalian punya target, pokoknya orang nanti kalau pakai interaksi yang saya buat, dia harus merasa happy, maka kalian evaluatif dia untuk melihat seberapa happy dia saat menggunakan aplikasi kalian. Kemudian yang kedua, saya sudah memiliki data, saya perlu membuat kandidat desain dari produk yang akan saya buat. Andra, jawabannya apa nih, Andra? Generatif. Generatif. Jadi kita udah based on data. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita mau ngide harus pakai data nggak? Perlu nggak, Andra? Perlu, Pak. Ya, jadi kalau kita pengen melakukan sesuatu, kita mungkin perlu adanya data. Nah, ini balik ke asumsi sebenarnya. Jadi salah satu, mungkin dari kakak kelas kalian yang udah lulus, nanti mereka akan banyak bilang, hindari asumsi dalam desain. Karena kalian tidak membuat produk buat kalian sendiri, tapi buat user. Nah, karena kalian membuat produk buat user, berarti kan harus pahami mereka. Dan itu nggak cukup dari pandangan kalian sendiri. Nah, disitulah kalian butuh data. Entah lewat kuesioner, entah lewat wawancara, dikumpulin. Baru dari situ kalian bisa punya pemahaman seperti apa sih user yang akan memakai produk saya. Jadi itu ya. Jadi itu maksudnya dari generatif ini, salah satunya adalah itu. Jadi kalau kita pengen bangkitin produk, kita punya data dulu. Oke, terakhir, Rida, ini paling gampang. Saya memiliki ide. Jadi dia udah tahu saya pengen bikin aplikasi atau layanan di pertanian deh, segala macam. Tapi saya nggak kenal apa-apa nih tentang dunia pertanian. Maka yang harus saya lakukan adalah penelitian yang sifatnya eksploratif. Ini biasanya dilakukan di awal. Makanya di IMK nanti kalian eksploratif dulu. Baru habis itu generatif. Setelah itu baru kita lakukan evaluatif. Masih ingat kan ya penjelasan saya waktu itu? Jadi bisa kita mix nantinya. Ingat, tapi tujuannya ingat. Yang pertama eksploratif berarti kita pengen dapetin informasi. Kalau generatif, kita udah punya data, kita mau bangkitin solusinya kita bangkitin banyak-banyak based on data. Kemudian kita pilih satu atau beberapa yang paling bagus, kemudian kita uji. Itu namanya evaluatifnya. Nextnya bukan di saya ya. Nextnya ada di Imam. Kita tinggal 15 menit lagi. Ini cepat kayaknya ya. Ini adalah orang lagi kuesioner ke petani langsung. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan internet di kalangan petani. Apa yang mereka ukur dari kuesioner ini? Usability, kepuasan, pengalaman, atau karakteristik pengguna atau human factor? Tadi itu dari siapa ya? Akasya, coba Akasya. Human factor. Human factor, kenapa? Karena dari penjelasan pertanyaannya itu nggak ada yang cocok sama usability, kepuasan, sama pengalaman pengguna menurut saya. Ya, dan nanti kalau kamu lihat lagi slide, di situ kan ada triangle gitu, yang ada tentang human factor yang dari satu kasus kesehatan, itu kelihatan di sisi user ada literasi teknologi. Jadi ini karakteristik pengguna. Jadi hati-hati nanti kalian ketika buat satu layanan, kemudian layanannya kita bikin di iPad, tapi buat petani, cocok nggak? Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti ini gitu. Makanya kita lakukan penelitian yang karakteristik pengguna tadi. Itu ya, human factor. Ada yang mau tanya tentang soal ini? Aman? Sip, lanjut, Mam. Kita tidak perlu lama-lama. Wah, ini udah jelas empathy map. Sebuah tim membangun layanan digital. Mereka bekerja menghasilkan dokumen pada gambar berikut. Apa yang kira-kira sedang mereka lakukan? Apakah membangun sebuah situs atau aplikasi online? Atau membangkitkan ide atau generatif tadi? Atau menguji dalam artian dia adalah evaluatif?
Atau yang terakhir adalah understanding atau eksploratif di sini. Kira-kira yang mana? Ini soal susah nih. Andra? Yang D, Pak. Melakukan Kenapa yang tahapan D? understand. Karena di situ kan ditunjukkan empathy map gitu. Jadi empathy map itu tujuannya untuk memahami penggunanya dengan empati gitu. Iya. Nah, jadi kalau kalian lihat kontrak perkuliahan atau RPD, di situ kan ada daftar metode ya. Itu ada empathy map, kita letak ini di tahap awal. Jadi memang ini adalah teknik yang biasa kita gunakan pada tahapan understanding di bagian awal. Jadi ketika ada empathy map, berarti kita dalam tahapan sedang mendiscover kebutuhan atau karakteristik pengguna. Dalam hari ini adalah perasaannya mereka pada saat menggunakan produk. Nanti kan akan bikin ini juga di pertemuan 6 dan 7. Next, 9. Nah, ini 9. Ada pengujian. Berarti kalau ada pengujian, berarti ini sifatnya evaluatif. Ini terhadap layanan digital, pesan antar makanan. Kemudian mereka merekrut pengguna. Kemudian yang diukur itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh pengguna dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada saat menggunakan aplikasi. Yang diukur apa? Human factor, usability, UX, atau satisfaction. Rizda, gimana Rizda? Usability, Pak. Iya, kenapa? Karena balik ke pertanyaan yang pertama. Tadi kita udah bahas banyak ya di pertanyaan pertama, ada efektif. Efektif itu berarti kita melihat seberapa tercapai. Berarti lawannya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Di sini ada kesalahan, error. Kemudian yang kedua efisiensi, ada masalah waktu. Udah cuma 2 itu yang diukur. Berarti yang diukur apa? Usability. Gitu ya. Jadi ya itu. Jadi kita harus bandingin usability, UX sama satisfaction tadi. Nah, sehingga gini, yang saya mau kasih tahu sedikit, pada saat evaluatif, kita harus tahu apa yang mau diukur. Apakah kita mau ngukur usability-nya, apakah kita mau ngukur UX-nya, karena yang diukur itu beda. Jadi kita nggak bisa, iya Pak, saya udah ngukur UX-nya, tapi yang saya ukur adalah waktu sama error. Itu bukan ngukur UX. Itu ngukur usability. Kalau mau ngukur UX, yang diukur itu adalah pengalaman penggunanya. Lewat apa? Kadang-kadang kita bisa lewat questionnaire, kadang-kadang kita bisa lewat wawancara, atau kita bikin kayak user journey yang divalidasi setelah pengguna make, atau teknik-teknik yang lain. Nanti diajarin di praktikum, dikenalkan sedikit-sedikit. Nah, jadi jangan sampai salah klaim. Nanti kalian bilang saya ngukur UX, padahal cuma ngukur usability. Atau sebaliknya, kalian ngukur UX, tapi bilangnya ngukur usability gitu. Jadi, pertanyaan saya, kita harus hanya melakukan salah satu atau boleh dua-duanya? Yang mana yang harus kita pakai? Salah satu saja atau keduanya? Keduanya. Bisa dua-duanya. Kalau Rizda pasti dua-duanya, kalau Akasha bisa dua-duanya, kalau Andra? Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Jawabannya adalah tergantung keadaan. Karena makin banyak testing, makin keluar waktu, makin keluar biaya. Gitu ya. Jadi yang ideal adalah keduanya kita ukur. Tapi kadang ingat melakukan testing butuh usaha, butuh waktu, butuh analisis, butuh ruangan, ya butuh biaya buat rekrut, sehingga makin banyak test kitting, itu lawannya adalah nanti makin banyak makin banyak biaya dan sumber daya yang kita keluarkan. Nanti kita bahas ini lebih baik di bagian testing. Jadi ketika bagian testing di pertemuan-pertemuan terakhir, sebenarnya jumlah user itu harus berapa sih? Kemudian testingnya itu apa aja sih yang harus kita lakukan? Nanti kita lihat contoh-contoh kasusnya. Next, terakhir, pertanyaan bonus, saya pertanyaan 10. Benar atau salah, layanan digital dibangun hanya mengikuti satu iterasi proses desain. Akasha gimana sih? Enggak, Pak. Salah. Salah. Kenapa salah? Karena mirip. Saya nangkep pertanyaan ini mirip sama prinsip agile sih di RPL gitu. Jadi kalau layanan digital tuh dibangun nggak sekali jalan langsung jadi. Iya. Kalau Andra?
salah Pak. Kena alasannya sama atau ada yang beda? Ya, kalau saya ngambilnya dari prinsip yang double diamond itu Pak. Nah, itu Iya. yang di akhir kan ada iterasi-iterasi. Iya, oke. Kalau Rizda? Salah juga Pak. Hah? Salah. Kenapa? Kenapa? Sama kayak tadi Andra juga lihat di prinsip double diamond yang di penjelasan video itu. Oke. Nah, jadi jawabannya benar salah. Jawabannya benar salah. Jawabannya salah. Nah, tapi gini, jadi yang harus kita lihat, tapi pertanyaan selanjutnya sebenarnya ada lagi, yaitu apakah iterasi ini berakhir begitu produknya launching? Itu pertanyaan lanjutan yang saya nggak berani nanyain kemarin. Tapi kalau saya nanya begitu, jawaban kalian apa? Apakah iterasinya selesai begitu produknya launching ke market? Enggak. Kenapa enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena selama dipakai itu pasti ke apa ya? Kan kalau misalkan layanan digitalnya udah di launching ke market, itu bakal kelihatan juga itu layanan digitalnya tuh cocok sama marketnya atau enggak, dan kalau misalkan nggak cocok atau ada yang bisa diimprove, ya diiterasikan lagi. Oke, kalau Andra gimana Andra? Nggak berhenti Pak, karena masyarakat itu terus berkembang gitu ya Pak. Jadi layanannya juga mengikuti perkembangan masyarakat. Iya, betul. Artinya kita tidak berhenti melakukan iterasi ini sebenarnya. Yang beda adalah pada setiap iterasi kita punya tujuan. Nah, tujuan ini yang kita tulis sebagai problem statement yang mau kita selesaikan. Makanya kemarin saya minta begitu daftar topik, tulis problem statement-nya. Tapi nanti kita bahas ini lebih detail mungkin minggu depan. Nah, tapi intinya adalah kalau sekarang kalian mau bikin produk, kemudian di launching, maka prinsipnya adalah launching itu secepat mungkin. Kejar yang namanya MVP. Nah, sehingga ketika MVP dikejar, kalian dapat real user. Real user ini akan memberikan feedback yang benar-benar bagus buat kalian, karena kalian dapat apa adanya. Karena selama kalian nggak ketemu real user, kalian masih ketemu yang namanya bias. Mungkin orangnya juga nggak ngerti ini mau bikin apa sih produknya, aku iya aja deh. Rata-rata orang Indonesia sering gitu kan, kadang-kadang. Tapi begitu ngeluh beneran, mereka marah-marah. Nah, marah-marah itu adalah respon yang luar biasa. Itu respon kejujuran. Jadi kita dapat tahu bagian mana sih ternyata yang masih kurang dari website kita. Pengalaman apa sih yang mereka sejujur-jujurnya mereka bilang pada saat menggunakan produk kita. Itu adalah feedback yang real dari user yang sebenarnya. Dan itu jauh lebih berharga dibandingkan testing-testing sebelum launching. Itu ya. Makanya kita prinsipnya ketika mau launching kita agak cepat iterasinya. Tapi, ini ada tapinya. Tapinya adalah, begitu sudah di launching, bukan berarti kita diem, kita pesta. Artinya begitu ada kita lihat, oh dapat feedback tadi, feedback itu harus cepat kita tangkap, kita eksekusi, diimprove ke layanan kita. Gitu. Dan itu terus-terusan. Makanya ketika kalian cuma ngejalin satu iterasi di IMK ini, ingat. Dan ketika menyelesaikan satu iterasi, itu biasanya kita punya problem statement yang sangat spesifik. Jadi kalau kalian misalnya adalah Gojek misalnya, maka problem statement kalian satu iterasi itu bukan bagaimana kita mengubah transportasi online di Indonesia, bukan. Tapi satu iterasinya mungkin adalah bagaimana pemesan itu bisa mendapatkan tukang ojek dengan secepat mungkin. Udah gitu aja iterasi. Jadi bukan bikin aplikasi keseluruhan. Jadi mungkin ketika mencapai produk yang launchable, ini kita sebutnya MVP atau minimum viable product, itu mungkin butuh 3 iterasi, butuh 4 iterasi, atau ya tergantung daripada kerumitan dari layanan yang mau diluncurkan. Tapi makanya kalau kerja di startup katanya berat, ya memang berat, karena kita iterasinya terus jalan. Karena kenapa? Saingannya banyak. Kemudian kita punya tekanan harus dapat uang, karena kita adalah bisnis. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita nggak melakukan seperti itu, kita ketinggalan dari.
Oke, ini yang terakhir. Gimana soal-soalnya secara overall? Lumayan bikin mikir nggak jadinya? Atau setelah ngobrol, ada ini nggak? Ada insight yang ternyata lebih daripada yang ditanyakan nggak? Akhirnya dapat. Ya kalau nggak ada pembahasannya, masa yang tadi makna-maknanya nggak bisa nyampe. Saya pengen nulis sebenarnya, cuma belum keburu. Lebih enak ngomong. Nanti rekamannya saya kasih Imam. Nanti Imam tolong tulisin ringkasannya. Bisa minggu depan selesai gitu misalnya. Jadi apa kelihatan ada narasinya nanti. Nggak tahu, nanti kita coba cari aplikasinya buat konversi dari suara ke caption. Harusnya bisa sih di Gimit, nanti kita coba lihat. Nah, dari semua soal tadi, menurut kalian yang paling gampang itu soal yang mana? Yang soal-soal yang masih berkutat di ini sih Pak, di teori penjelasannya gitu, yang kayak usability, user experience, user interface gitu kalau menurut saya. Oke, nah sekarang saya bilang, saya sebutin dari yang paling benernya banyak ya. Yang paling bener banyak itu soal nomor 1. Usability. Masih ingat kan ya yang tadi ya? Yang terbenar banyak kedua itu adalah soal 10. Yang masalah iterasi. Itu soal bonus sejujurnya. Kemudian, yang jawab ngomong-ngomong 98% benar. Nah, kemudian kita punya soal yang eksploratif, evaluatif, dan generatif, itu 93% benar. Itu soal nomor berapa tadi? Soal nomor 6. Kalau soal nomor 5, itu yang tentang robot, itu 92% benar, lumayan. Kemudian itu soal-soal yang di atas 90%, sisanya di bawah 90. Jadi yang tersulit berikutnya itu soal nomor 4, yang alat interaksi, yang tangible. Itu banyak yang bilang itu GUI, itu 83% yang benar. Kemudian soal nomor 7, yang kuesioner, itu yang karakteristik pengguna, jawabannya itu 81%. Kemudian soal nomor 3 itu adalah yang user experience, itu 81%. Kemudian yang itu yang di atas 80 benernya, yang di atas 70 itu satu soal, itu soal nomor 8. Yang empathy map, itu 73% yang bisa jawab benar. Berarti soal yang paling susah yang ada lagi yang 69%. Ini soal nomor 8, nomor 9. Yang pengujian. Itu usability, jawabannya tadi hanya 69% yang bisa jawab. Jadi soal yang paling susah yang mana? Nomor 2 tadi. Iya, nomor 2 tadi ya, tebakannya 40%, 60% ya. Jawabannya adalah yang benar 21,7%. Shock ya? Iya. Sama, makanya saya minta oke lah kita harus bikin pembahasan. Makanya di soal itu panjang tadi. Oke, gimana? Cukup? Ada yang mau ditanyain lagi? Kita sudah 50 menit, ini lumayan panjang. Ini bisa jadi bahan kuliah sebenarnya. Cuma jadi dalam kan kita ngebahasnya ya. Cuma tadi saya mikir kalau saya ngundang semuanya, berat ini ngomongnya. Mendingan undang sebagian kecil saja supaya kita ngomonginnya lebih detail. Gimana? Ada yang mau dibahas lagi atau mau ditanyakan? Mungkin dari saya boleh kali Pak? Boleh, monggo Mam. Silakan. Kan dari tadi kan yang udah dibahas tuh perihal matrix kan ada usability sama satisfaction kan Pak? Yup. Usability kayak mudah digunakan atau enggak, terus satisfaction user puas atau enggak gitu dengan produknya. Nah, terus setahu saya kan juga ada juga tuh Pak, maksudnya matrix paling dasar dari produk itu kan useful ya Pak, masuk berguna atau enggak gitu produk. Nah, itu kita ngukur useful itu kayak gimana Pak? Ya, biasanya kita ukur di usability sih. Artinya ketika kita mau ngukur usability, kita kan akan ngukur task success salah satunya. Itu bisa kita ukur dari sana. Tapi dengan catatan, ketika kita mengukur itu, task success-nya itu kriteria berhasilnya itu harus mencerminkan usefulness.
Nah, yang sering salah di kita, banyak yang pemula salah melakukan, mereka buat kriteria acceptance-nya atau kriteria berhasil atau suksesnya berhasil, itu adalah ketika si tester itu selesai menggunakan aplikasi. Jadi bukan sampai misalnya mencapai tujuan. Contoh gini deh, Mam. Jadi kalau kamu nguji aplikasi ojek online, kriteria tercapainya, suksesnya itu harusnya adalah si pengguna. Apa kira-kira? Suksesnya apa harusnya? Order ojek sampai ojeknya datang. Salah. Kalau kita bicara satu aplikasi full layanannya, maka kita bilang sampai dia tiba di tujuan, Oh iya. dia bisa bayar tanpa ada masalah. Jadi suksesnya sampai situ gitu. Nah, kadang-kadang kita cuma sampai suksesnya begitu tekan order selesai. Nah, ketika itu kita ukur hanya sampai sana, apakah useful-nya keukur? Belum. Enggak. Karena yang dibutuhin sama pengguna apa? Dia sampai tidak ke tujuan kan? Iya. Nah, jadi tiba di tujuan inilah yang harus benar pada saat kita ngukur sukses. Jadi kita punya sukses kriteria yang benar kita definisikan. Nah, kalau sukses kriteria ini sudah mencapai kepemenuhan kebutuhan atau pencapaian goals, maka useful itu jadi bisa terukur. Oke, berarti Pak kalau misalkan useful dapat diukur ketika dia benar-benar mencapai goals-nya gitu, kalau misalkan tadi ojek online tadi, berarti produk itu harus benar-benar maksudnya udah diimplementasiin gitu. Jadi bukan hanya sekedar prototype aja. Nah, itu dia makanya yang tadi saya bilang, sekarang yang penting itu adalah kita secepat mungkin mengeluarkan produk yang bisa digunakan, walaupun masih minimal, makanya namanya minimum viable product, supaya kita bisa uji kebergunaannya tadi. Oke. Karena ketika kita sudah launching dan ada real user yang bisa menggunakan itu, kita bisa mengukur usefulness-nya dan lebih gampang. Experience-nya pun jadi lebih gampang diukur. Gitu loh jadinya ya. Oke. Kebayang, Mam? Iya. Kebayang. Nah, yang jangan sampai salah paham, di IMK itu kalian tidak diminta sampai MVP. Mengapa? Waktunya nggak cukup. Kita cuma 3 SKS, kami nggak mau bebani kalian lebih dari 3 SKS itu. Makanya kita hanya sampai sebelum launching, masih di tahap iterasi 1 saja. Nah, jadi kalau di real world, bayangin IMK 14 pertemuan itu dilakukan dalam waktu mungkin 3 minggu atau 2 minggu. Gitu. Tapi dilakukan berkali-kali. Kenapa kita bikin jadi 14 pertemuan, nggak bikin 7 iterasi? Mabok kita. Kita kan masih belajar. Ya nggak? Makanya kita bikin perlahan-lahan, tiap minggu 2 jam di kuliah, 3 jam, 2 jam di praktikum, 1 jam buat mandiri, itu nanti kalian gunakan buat melaksanakan teknik-teknik pada masing-masing iterasi. Jadi cuma ngasih pengenalan mata kuliah ini itu. Bukan menuntut kalian bisa membuat produk yang jadi. Bukan. Makanya ini 14 pertemuan sengaja kita expand. Ini pun sebenarnya ya, kita pakai double diamond karena dia cuma kebagi 4. Awalnya kita pengen pakai yang general yang sampai 6 step atau 5 step. Tapi akhirnya nanti jadi ada 1 step yang nggak fokus gitu. Jadi udah kita pakai double diamond aja, kita singkatin jadi 4. Tapi paling nggak pengenalannya dapat ke kalian. Tapi ketika dilaksanakan di industri, pasti beda. Temponya lebih cepat. Tapi kalau kalian belajar dengan tempo industri, mati kan. Jadi dalam artian, ya kita udah pusing duluan gitu, udah capek duluan, nggak sanggup gitu. Apalagi kan kehidupan kalian bukan cuma IMK kan. Kalau IMK-nya 1 semester, IMK doang berani saya bikin gitu. Tapi kita nggak seperti itu. Makanya ini namanya juga kan adalah kuliah, membangun fondasi, teori, metode, kalian bisa dapat apa tujuannya, makainya, pakai pelan-pelan, yang penting manfaatkan waktu dengan baik. Nanti begitu kerja kalian pakai, tapi ingat waktunya pasti lebih cepat. Itu aja sih. Itu ya jadinya ya. Gimana, Mam? Jadinya clear? Iya, clear, Pak. Ya, jadi apakah mata kuliah ini sampai ngukur usefulness? Mungkin tidak, Mam. Karena saya yakin pasti nggak sampai ke MVP. Jadi kita hanya bisa mengukur misalnya sukses,
Atau mungkin yang kita ukur ya tadi apa usability secara umum dan user experience secara umum. Bahkan UX yang terukur itu pun kalau bukan MVP itu masih belum 100% representatif sejujurnya. Karena gini, kejadiannya gini, misalnya waktu itu pernah saya bikin tantangan, coba kamu kan bikin aplikasi buat belanja online. Ketika kamu ngirim transfer uang atau milih barang, respon dari user gimana? Oh cepet Pak, dia nyari barangnya. Loh, barangnya kan harganya 20 juta. Kok dia cepet sih? Kenapa coba? Karena pas testing dia tahu 20 juta itu kan bukan duit dia. Dia nggak belanja beneran kan? Kalau dia belanja beneran 20 juta pakai duit dia mikirnya lama nggak? Lama kan? Kalian mau beli laptop gaming 20 juta. Kalau ini cuma testing, saya bilang nih, asumsikan kamu punya 20 juta, tolong beli laptop gaming. Cepet kamu ngambil, pasti. Pokoknya nyari aja yang harganya paling maksimum deket-deket 20 juta, ya nggak? Nggak ada resiko yang dia rasakan. Tapi kalau kalian sendiri yang beli di toko online yang udah rilis, kalian pasti ngerasain ini penggunanya bener, ini sellernya terpercaya nggak? Ini speknya bener nggak? Ini di toko lain harganya lebih murah nggak? Pasti udah mikir gitu-gitu kan? Artinya resikonya lebih jelas kalau dia beneran melaksanakan itu dengan resiko tadi. Nah itu jadinya yang saya bilang walaupun kita ukur experience-nya, mungkin yang kita ukur bukan yang sebenarnya. Jadi masih awal sebenarnya, bukan yang ideal. Itu ya, sedikit penutupnya. Monggo, silakan. Ada lagi yang mau ditanyain? Kayaknya kita udah 1 jam ya. Kita tadi mulai 10 menit buat ngobrol kan. Tapi nggak apa-apa, tadi masih masuk lah. Ada lagi yang mau ditanyain? Perlu sesi-sesi kayak gini lagi? Mungkin kita nggak tiap minggu kok, tapi mungkin ketika ada milestone yang harus kalian selesaikan, banyak pertanyaan, kita bikin sesi seperti ini. Tentunya nggak harus kuis, karena ngejawab kuis ini kan cuma buat, kebetulan pertemuan 1 ada kuis, karena sifatnya adalah teori. Mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya lebih banyak ngebantu kalian atau tanya jawab di pengerjaan PBL-nya atau problem based learning-nya. Oke, makasih, thank you udah hadir walaupun mendadak banget. Semoga ini lumayan dalam sejujurnya, bahkan banyak yang tidak saya jelaskan di kuliah jadi bisa terjelaskan di sini. Moga aja teman-teman yang lain bisa dengerin 60 menit. Makasih yang udah dengerin sampai sini. Nanti kita upload di UX PB aja ya Imam ya. Oke Pak. Supaya banyak yang subscribe. Oke, makasih. Cukup semuanya? Cukup Pak.